selain ke situ apa nih lagi koleksinya lah? Sebenarnya kita kan hari ini mau ngobrolin tentang posko masak dari Satgas COVID-19 DPRD DKI Jakarta yang sudah berlangsung sejak tanggal 5 Mei dari bulan lalu sampai hari ini. Masuk hari keberapa tuh ya? 29. 29 hari. Posko-posko masak ini kan sudah tersebar di 10 wilayah di Jakarta, di mana setiap harinya posko masak ini menyajikan 2.000 bungkus nasi yang dibagikan ke masyarakat. Jadi bukan masyarakat yang hadir ke dapur atau posko yang masak kita punya, tapi melalui jaringan relawan dari lintas partai yang ada di kita, di masing-masing posko itu membawa nasi-nasi tersebut ke masyarakat yang memang terdampak COVID. Hampir memang kalau terdampak COVID, apa sih kriterianya gitu? Memang banyak. Tapi setidaknya kita memberi karena kemarin juga mulainya di masa PSBB supaya masyarakat tetap bisa di rumah tapi juga tidak kelaparan. Walaupun mungkin yang kita bantu bukan makan sehari 3 kali atau apa, minimal kita sedikit meringankan supaya mereka tidak keluar cari makan. Kadang kan makan nggak selalu bisa masak tapi harus beli makan di warung atau apa, dimana warung-warung juga terdampak COVID pada tutup kan gitu ya. Nah, di Satgas ini sebenarnya ada di DPR. Kita adalah cabang ya, apa sih namanya kalau turun? Iyalah, kepanjangan tangan dari DPR itu. Nah, di DPRD-nya struktural penugasannya memang dipegang di Komisi E. Kebetulan ketuanya ada di sebelah saya kan, ada Pak Anggara. Waktu itu keputusan ketuanya itu karena beliau pimpinan di Komisi E juga, COVID sangat erat melekat di Komisi E. Perjalanannya kita dibantu oleh teman-teman lintas fraksi dan lintas komisi. Salah satunya ada Pak Wahyu yang memang juga dari fraksi Gerindra tapi beliau di Komisi B. Salah satu nanti mungkin masing-masing bercerita sendiri seperti apa, bagaimana bergabung dan lain-lain. Tapi intinya kita ini bergerak. Memang kenapa baru hari ini kelihatannya memang saat yang tepat kita untuk mempublikasikan di hari ke-29 proses pemberian nasi bungkus ini berjalan. Ada 10 posko masak yang kita jadi pelaksananya, tapi ada 11. Yang satu lagi Mas Oko juga pernah ikut ya, waktu itu di Kelenteng. Di Kelenteng itu adalah dari Aliansi Masyarakat. Jadi bayangkan setiap hari ada 22.000 nasi bungkus yang kita bisa bagikan ke ke masyarakat, ke warga yang memang terdampak COVID. Mungkin itu pembukaan dari saya ya. Nanti kita serahkan ke Pak Ketua. Apa sih si posko masak ini kan gitu. Totalnya sekarang udah mencapai, saya informasinya tadi 1,5 juta. Iya, hampir 1,5 juta bungkus nasi. Sudah. Lebih ya, Bu. lebih ya? 600.000. Oke. Ya. Berarti 1,5 juta lebih bungkus nasi yang sudah terdistribusi, yang sudah kita buat dari 180.000 relawan masak dan 180 relawan masak dan 100 relawan distribusi. Mungkin kira-kira seperti itu. Sip, ini juga ada, nanti ada teman-teman, ada Mbak Yuke. Mbak tarik kursinya. Mbak Yuke ini juga tim yang bergabung. Nah, ini salah satu buat ngebagi. Bergabung di tim posko masak, bagian kepengurusannya lebih ke pendistribusi. Kalau saya, Pak Anggara, ada Bu Ode, Pak Idris, Pak Ali yang belum hadir, memang lebih ke teknis secara global di posko masaknya. Nah, beliau-beliau yang mengawal pendistribusiannya. Mungkin itu ya Mas Oko ya. Dari Pak Ara, mungkin bisa diterangkan Pak, portfolionya ini ada total tadi ada berapa Bu? Poskonya 11. Mungkin disebutkan di mana aja? Iya, jadi kita ada 11 titik yang di Jakarta Pusat itu ada 1 di daerah Kemayoran, kemudian di Jakarta Utara itu ada di Kebon Bawang, Kelurahan Kebon Bawang, dan juga di Lagoa, di Koja. Nah, kemudian yang di Jakarta Timur itu ada di Klender, di
namanya, Cipayung, sama satu lagi tuh di Hutan Kayu. Kemudian yang di Jakarta Selatan kebetulan itu ada di Kebayoran Baru dan Cilandak. Jakarta Barat ada di Srengseng sama di Duri Kosambi. Yang satu lagi itu yang di Taman Sari, yang aliansi masyarakat. Yang kelenteng ya. Ya, jadi perjalanannya setelah kita mulai di 10 titik, kemudian ada aliansi dari beberapa organisasi keagamaan ya yang ingin mendirikan hal yang sama, jadi kita fasilitasi. Nah, sejauh ini masyarakat yang dibantu itu dipilahnya berdasarkan apa? Jadi memang sebelum kegiatan ini kita laksanakan sudah ada tim yang melakukan pendataan di wilayah. Jadi bekerja sama dengan RT, bekerja sama dengan RW untuk melakukan pendataan siapa warganya yang terdampak COVID secara ekonomi. Karena kan memang yang harus kita sadari, banyak warga DKI itu menggantungkan penghasilannya pada penghasilan harian. Nah, sektor-sektor itu ketika terjadi pandemi itu sangat amat berat buat mereka. Jadi kebetulan kita mulai juga saat itu memasuki bulan Ramadan. Jadi ide awalnya adalah agar masyarakat yang bisa tetap di rumah, tapi kebutuhan untuk makannya tetap terjamin. Nah, Satgas ini rencananya sampai kapan? Posko ini juga. Kita sih mungkin akan melihat perkembangannya lagi, tapi mudah-mudahan sih minimal sampai berakhirnya PSBB kita tetap bisa menghadirkan bantuan untuk masyarakat. Iya, jadi aku tambahin ya Mas Soko. Iya. Jadi posko masak ini memang tidak bergerak sendiri. Kita nih kepanjangan tangan dari DPR yang dikomandoi oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Nah, beliau yang menggagasi sampai membiayai operasional posko masak ini gitu ya. Dan dibantu oleh BUMN yang memberikan bahan bakunya gitu. Posko masak, kalau orang mungkin melihatnya dapur umum, posko masak tuh kan simple, just like that gitu. Maksudnya seperti itu simpelnya, tapi ternyata pas kita jalanin selama pelaksanaannya di dalamnya tuh sangat banyak amat kebutuhan yang memang mesti kita siapkan gitu. Dari awal tuh kita belajar dari tanggal 5 Mei pertama buka pertama kali tuh pasti ada sekali kekurangan. Kenapa? Contohnya gini, kenapa kita dibungkus tidak nasi kotak? Kebanyakan orang yang memberikan makanan selama ini adalah memberi nasi kotak. Mungkin kalau misalnya mereka kan bikinnya sesekali, tidak setiap hari. Kalau kita pas hitung sama-sama untuk satu kotak itu harganya bisa bikin nasi lagi gitu ya ketika dikumpulkan. Bisa daripada kita berpikiran mahal di packaging yang nanti akan dibuang, lebih baik kemasan yang dari harga kemasan itu kita perbanyak bungkusnya gitu, jumlah nasi bungkusnya. Belum lagi kendalanya, kayak peralatan masaknya yang karena yang dimasak ini kan bukan kayak catering rumahan harian gitu ya, dari kompor dan wajannya yang kompornya gak terbiasa pakai apinya, wajannya cepat bolong tuh. Kita berganti alat masak tuh setiap hari ada ya, dari setiap posko tuh pasti ada gitu. Itu juga kendala, dan itu which is terima kasih banyak karena support dari Padasko sendiri untuk operasional ini luar biasa ya, cukup luar biasa. Semuanya bisa terhandle karena memang kalau misalnya kita jalan, jadi tetap membangun sesuatu untuk sesuatu yang diberikan secara sosial butuh anggaran. Jadi kenapa seperti aja lah bansos-bansos yang ada di Pemprov atau apapun kan pasti ada anggaran yang dikeluarkan dan lain-lain. Kira-kira seperti itulah kira-kira ya. Bos apa lagi ketua? Untuk Satgas ini sendiri kan lintas partai ya, Bu, ya? Iya betul, lintas partai. Jadi pendistribusiannya memang sih kita tidak bisa mengakomodir seluruh teman-teman DPRD 106 terlibat gitu ya. Masih banyak juga lah yang mungkin komplain ke kami kenapa tidak diinfo atau lainnya. Karena ini memang persiapannya dibuat selama cuma 4 hari
dikasih waktu 4 hari untuk jalan. Pada saat awal malah banyak yang kita info terus tidak diambil nasinya gitu kan. Sayang kalau tidak terdistribusi. Ketika pertengahan mungkin teman-teman baru paham apa sih posko masak ini gitu. Terus tapi kan kalau kita mau geser yang sudah diberikan cuman begini, kita udah punya kuota gini. Pesan dari beliau pimpinan di Satgas ini adalah yang diberi tidak boleh berubah. Jadi kita tidak Bapak tidak memberi nasi bungkus seperti orang-orang yang memberi random di jalan pada saat buka. Yang kita mengantar nasi untuk mereka yang terdampak setiap hari. Jadi orangnya sama, tidak berubah gitu loh. Jadi kalau misalnya karena ada yang mau bergabung terus yang tadinya dikasih nasi terus harus besok nggak dikasih kan juga kita nggak mau seperti itu gitu. Jadi dalam kesempatan ini juga mohon maaf buat teman-teman yang belum bisa terakomodir. Mudah-mudahan ke depan kita bisa punya model posko masak lagi, bisa sama-sama lah sama semua teman-teman dewan gitu ya. Mungkin itu sih apa gitu lah. Ya, dan yang harus disyukuri dari kegiatan ini juga kita bisa ikut mengajak orang-orang yang terdampak di wilayah posko. Kayak banyak ada yang bergabung sama kita tuh ibu-ibu yang biasa masak catering, ibu-ibu yang punya usaha warteg, tapi karena kondisi ekonomi sedang seperti ini, akhirnya mereka tidak bisa produktif. Akhirnya dengan adanya posko ini bisa kita libatkan. Itu sangat saya sering komunikasi sama mereka, ya mereka sangat mengapresiasi sih kegiatan seperti ini. Apresiasi banget. Mereka kita apresiasi, tapi mungkin tidak secara profesional. Ada uang lelah. Tapi kalau yang saya lihat tidak dilihat dari uang lelahnya, dengan nominal yang mungkin tidak seberapa, tapi secara tiap hari kontinu di jam yang sama, dari mereka datang sampai mereka pulang, dari mereka menyiapkan sampai mereka membersihkan semuanya gitu ya. Kita kebetulan ada di sana tuh dari misalnya mulai masak sampai mereka bubar, kita tuh ngelihatnya Masya Allah, ketika kondisi seperti ini masih banyak orang yang mau diajak sama-sama untuk berbuat untuk sesama gitu. Itu yang paling luar biasa. Setiap hari laporan, kemudian kita juga dibantu sama Menwa ya kan. Ada Menwa yang selalu menjaga di posko-posko ini, karena bahan baku tuh masuk kadang jam 1 pagi, jam 2 pagi, which is kalau misalnya orang rumah pasti keganggu lah. Tapi maksudnya kita punya Menwa yang tugasnya memang seperti itu, menerima. Belum lagi sampai ada relawan-relawan masak yang menginap di posko masak, ada beberapa juga gitu ya. Padahal kalau dilihat apresiasinya, kalau dibilang berlebihan jauh lebih cukup lah, tapi ternyata mereka menerima dan dorongan untuk berbuat untuk sesama itu yang luar biasa gitu. Setiap hari dilaporkan, hari ini 997 gitu ya, atau hari ini mencapai 20.000, 22.000. Bayangin gitu, blessing lah buat semuanya, berkah mudah-mudahan buat semuanya. 22.000 orang yang bisa makan tiap hari. Mungkin itu sih kalau dari saya ya. Dari Pak Wahyu mungkin sebagai ini penyedia tempat, dan beliau adalah Bu Yuke yang pertama kali kita susah cari tukang masak di wilayah Jakarta. Tapi kalau dalam waktu sempit, Bu Yuke sampai telepon-teleponan supply tukang masak, Pak Wahyu untuk tempatnya dan macam-macam lah. Mungkin dari Pak Wahyu ada tambahan Pak Wahyu. Ya, yang pertama kami dari Jakarta Selatan 2 ya, posko dapur masak Jakarta Selatan 2 mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dasko yang dalam hal ini Ketua Satgas Pusat, yang mempunyai nawaitu niat baik, misi kemanusiaan. Bahwa ini bukan pembagian sembako, ini bukan pembagian bahan makanan, tapi ini sudah siap dikonsumsi, siap disajikan, dan di posko itu adalah semua one stop service. Distribusinya juga harus dipikirkan, dan yang perlu digarisbawahi adalah sekarang ini dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi yang sedang ada COVID, sehingga segi keamanannya, higienisnya pun juga harus dipikirkan. Ya alhamdulillah karena nawaitunya baik, sehingga program ini sudah berjalan sampai dengan 30 hari, bahkan sudah 500.000 nasi bungkus lebih. Khususnya kalau di posko Jakarta Selatan 2 itu udah
60.000 nasi bungkus yang sudah terdistribusi, yang hampir tiap hari itu tidak ada kendala gitu. Dan perlu digarisbawahi bahwa semua yang terlibat di situ adalah warga yang memang berdampak, baik yang dapat nasi bungkus maupun yang menyiapkan, tim masaknya maupun yang mendistribusikan. Karena dalam situasi sekarang ini ya semua berdampak, sehingga semua merasa bahwa ini adalah misi kemanusiaan. Kalau boleh dibuka bahwa bagaimana cara pola kerjanya, itu dari pagi sampai dengan malam, sampai dengan pagi harus siap lagi. Karena untuk menyiapkan satu hari itu 2.000 nasi bungkus untuk siap olah dan siap edar itu tidak mudah. Bagaimana penerimaan bahan bakunya, bagaimana pemilahan bahan bakunya, dan juga bagaimana nanti setelah sudah siap dimasak dan membungkusnya itu memerlukan effort yang khusus. Nggak bisa hanya orang-orang yang belum terbiasa gitu, nanti mungkin bisa jadi basi segala macam. Inilah yang dikatakan bahwa karena nawaitunya baik sehingga semuanya dilancarkan. Ya awal-awalnya mungkin adalah kekurangan, tapi sekarang alhamdulillah semua lancar dan bagus. Dan ini sebenarnya dengan adanya posko masak ini yang menyiapkan makanan siap saji ini, kita berkontribusi loh terhadap menurunnya corona di DKI. Karena membuat orang itu tidak keluar rumah, membuat orang tidak kesusahan lagi untuk mencari bahan baku, dan ini diantar tiap hari insya Allah, dan bahkan tiap sore yang keluarganya berdampak, dan itu bisa dicek nanti ke lapangan RT berapa, warga berapa. Bayangkan di posko Jakarta Selatan 2 aja sudah 60.000 nasi bungkus yang mereka itu sudah tidak bisa lagi berkata-kata untuk berterima kasih. Nah inilah menurut saya, inilah cermin gotong royong yang sebenar-benarnya. Makanya saya juga dalam hal ini juga terima kasih kepada Bu Rani, Pak Ara, dan teman-teman ada Bu Yuke yang bahu-membahu sekarang. Tidak kenal lelah, dan bahkan kemarin juga bersama-sama ke Pulau Seribu untuk memberikan bantuan. Ya ini misi kemanusiaannya. Tanpa melihat bahwa ini mungkin ada tugas dari pemerintah, tapi kita udah lebih depan, dan bahkan sekarang udah 500.000 nasi bungkus. Ya mudah-mudahan kita berharap program ini bisa berjalan dengan baik, walaupun mungkin nanti dengan program yang lain, tapi setidaknya sekarang ini dengan adanya posko-posko di masing wilayah itu udah menjadi keluarga. Yang kita tidak sadari bahwa masing-masing posko 1, 2, 3, 4 itu udah menjadi satu jalinan keluarga yang tidak melihat lagi apa warna partai politiknya dan segala macam. Itu aja mungkin dari silakan. Yang Komisi 3 DPR RI dengan Komandan Satgasnya Bang Dasko bersama teman-teman DPR RI lainnya bekerjasama dengan BUMN khusus untuk DKI Jakarta. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Satgas DKI Mas Ara sama Mbak Rani, apa yang kita perbuat ini dibilang banyak bukan banyak, dibilang sedikit juga tidak sedikit. Tetapi mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak pasti. Tapi paling tidak niat ataupun amanah yang ditugaskan oleh Satgas Komisi 3, Satgas Masak, Posko Masak dari Komisi 3 yang diamanahkan kepada DKI di sini dibantu oleh teman-teman DPRD DKI. Kita coba jalankan sebaik mungkin dengan semua keterbatasan yang ada. Paling tidak kami berbuat, selain memang pribadi-pribadi mungkin dari partai pasti banyak, tetapi di sini tugas teman-teman sebagai Satgas daerah menyediakan posko masak di 11 posko dengan kurang lebih setiap harinya 2.000 nasi bungkus di setiap dapur poskonya. Paling tidak yang diberikan, yang kita bisa memberdayakan teman-teman atau warga yang terdampak di sekitar posko, karena tadi udah disampaikan relawan masak itu juga nggak semuanya stay dari berapa bulan kemarin ya, jadi banyak bergantian juga. Tetapi paling tidak mungkin nggak bisa nampung semua atau bersif-sifan, karena ini kan juga nggak gampang ya masak dalam porsi yang besar. Tapi alhamdulillah teman-teman mampu mengkoordinir dapur-dapur tersebut sehingga memberikan makanan yang layak saji, dan higienisnya juga diperhatikan karena memang ini tanggung jawab kita ya, karena ini bawa nama DPR RI, DPRD dan BUMN. Jadi alhamdulillah
sampai saat ini semua berjalan lancar dengan gotong royong kita semua. Kita tidak melihat warna partai kita, tetapi apa yang kita bisa perbuat, baik itu dalam penyaluran, kita menyediakan SDM-nya maupun kita bantu mendistribusikannya, itulah yang telah kita perbuat selama ini. Jadi mudah-mudahan hal seperti ini bisa diikuti oleh pihak-pihak lain dengan macam-macam unsur, mungkin dari organisasi, partai maupun mungkin anggota-anggota dewan yang lainnya. Semakin banyak sebenarnya gotong royong Pancasila seperti ini, gotong royong yang berskala besar, kalau semua dilakukan oleh lebih banyak unsur lagi, ini pasti akan sangat membantu untuk menghadapi COVID-19 ini yang kita sedang hadapi sekarang. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Bu Yuka. Bu Ode adalah penanggung jawab atau koordinator posko masak. Beliau yang ngurusin semuanya, termasuk ngecek bahan baku, relawan, apa segala macam. Ada satu lagi Pak Idris, beliau yang ngurusin untuk honor SDM. Honor SDM sama panci bolong ya. Setiap panci bolong, kompor rusak, rice cooker rusak, servisnya ke Pak Idris. Tapi beliaunya masih di atas, masih rapat. Nah, Bu Ode sama Pak Idris inilah yang bertanggung jawab asli terhadap posko masak. Karena kalau yang lain ada Mas Ali. Mas Ali bertanggung jawab pada sembako dan bantuan sembako dan APD yang juga dari DPR RI kepada tim medis. Nanti itu ada ceritanya lagi lain. Jadi sebagai koordinator posko masak, Ibu mau ungkapin apa? Apa yang akan disampaikan Bu Laude? Tunggu dulu, mikir dulu nih. Ya. Bisa dijelaskan Bu Laude? Ya, kalau saya itu koordinator posko masak. Nah, alhamdulillah dari awal itu kita pertama yang dilakukan adalah untuk mencari SDM yang jumlahnya 15 orang per satu posko. Ada 3 kokinya dan 12 orang tuh yang membantu. Nah, setiap posko itu mereka bekerja waktu itu dari awalnya itu ba'da sahur sampai jam 3 mereka sudah membungkus, baru kemudian siap mendistribusikan. Kalau kendalanya sebenarnya tidak ada, hanya kadang-kadang keterlambatan bahan baku saja yang kemudian diolah. Lalu yang awal-awal itu terkendala adalah bumbu-bumbu yang memang kan karena kondisi pandemi, jadi pasar juga jarang pada buka, sehingga teman-teman itu banyak yang ada yang ngulek sendiri. Kadang terus kalau pakai blender tuh, blendernya tuh langsung jebol karena 2000 bungkus itu kan bumbunya juga banyak. Nah, yang paling senang adalah dari 15 orang itu mereka daripada di rumah, mereka bisa punya kegiatan, alhamdulillah dapat insentif juga. Jadi COVID ini bukan masalah hanya sebagian orang, tapi COVID ini memang dampaknya dahsyat lah. Buat kami semua juga berdampak. Tapi ketika ada satu momen di mana bisa sama-sama berbuat untuk sesama, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Cara kita melawan COVID untuk meningkatkan imunitas adalah seperti ini gitu. Terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan kepercayaannya kepada Satgas Lawan COVID DPR RI dan Komisi 3, karena kami diberi kesempatan untuk menjadi pelaksana posko masak yang mana membantu masyarakat di luar sana yang mungkin harus tetap di rumah tapi juga tetap bisa makan gitu ya. Memang mungkin kalau dilihat dari jumlahnya atau cuman makan sekali tuh mungkin belum bisa mengcover banyak hal, tapi setidaknya kita memulai dan melakukannya dengan ikhlas, dan mudah-mudahan ini terus bisa berlanjut ke depannya. Satgas Lawan COVID DPRD dan DPR RI bisa terus bersinergi, memberikan perbaikan dan memberikan semangat kepada masyarakat untuk bisa menghadapi masa pandemi COVID-19. Sekali lagi doakan yang terbaik. Mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin kurang dari kami. Awal-awal juga memang makanan tuh kadang karena keterbatasan pengantaran bahan baku yang terlambat dan lain-lain, kita kadang tetap masak, ada yang mungkin dapat lauk atau sayurnya aja pas segala macam waktu awal, tapi alhamdulillah kesini sudah lebih baik. Ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih dan
tetap semangat. Mari kita sama-sama menghadapi masa pandemi ini dan menyambut masa new normal. Adaptasinya pasti nggak mudah, tapi insya Allah kita sama-sama melakukannya. Together we can, together better. Mungkin itu dari saya ya. Mungkin dari Pak Ketua. Mas Ali, terkait Satgas COVID, Satgasda ya, Satgasda COVID-19 DKI Jakarta, mungkin bisa diterangkan Mas kepada masyarakat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Muhammad Johan, anggota DPRD. Kebetulan saya dari fraksi Partai Demokrat. Saya dan teman-teman DPRD DKI Jakarta, alhamdulillah dipercaya untuk membuat posko-posko masak di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kebetulan ada 10 posko bergerak dari mulai Jakarta Utara, Pusat, Timur, Barat, Selatan. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan dan sudah membagikan kurang lebih 500.000 paket nasi bungkus untuk dibagikan kepada warga-warga yang memang membutuhkan. Untuk pendistribusiannya sendiri itu menggunakan jaringan-jaringan relawan dan tentunya masuk kepada arahannya itu untuk masuk kepada warga-warga yang memang mereka kesulitan untuk mendapatkan makan. Artinya memang terdampak sekali secara ekonomi, yang memang kalau kita bagikan nasi bungkus itu reaksinya itu sangat terbantu dan senang sekali. Bahkan di beberapa titik itu mereka selalu menanyakan kapan Pak nasi bungkusnya, karena memang kan misalnya kita ada di satu RW, mungkin kita ada yang belum kebagian besok di titik yang memang orang yang belum dapat gitu. Tapi memang arahannya tidak untuk kita mencari titik-titik yang wilayahnya tidak berganti-ganti. Jadi seperti saya kebetulan ada beberapa titik, nah wilayahnya itu aja. Saya tidak alihkan ke wilayah lain karena memang saya cari titik yang memang dia itu kita harus support selama hampir 1,5 bulan dari sekarang untuk mendapatkan bantuan nasi bungkus. Gitu, karena memang dia kalau kita lihat itu memang dia dari dokumentasi gitu dari tim relawan yang sampaikan ke kami, memang itu wilayah yang memang sangat-sangat membutuhkan gitu. Jadi saya bersyukur bergabung di dalam tim Satgasda COVID-19 DKI Jakarta ini, dan alhamdulillah juga ingin berterima kasih kepada BUMN yang memang telah mempercayakan kepada kami yang teman-teman dari DPRD ini khususnya untuk bisa bersinergi membuat posko masak di 10 titik tersebut gitu. Ini sebenarnya inisiatif dan kolaborasi antara DPR RI, DPRD DKI Jakarta dan juga Kementerian BUMN. Nah, jadi kegiatan ini kami tujukan untuk masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19. Kami ingin berkontribusi selaku DPRD DKI Jakarta tidak hanya melalui kebijakan tapi juga aksi-aksi nyata untuk masyarakat. Nah, apa yang kami lakukan adalah kami membantu bantuan pangan berupa makanan siap saji hampir 20.000 setiap harinya, lebih dari 20.000 bungkus, dan ini kami sebarkan ke seluruh titik di DKI Jakarta. Jadi kami berharap dengan bantuan ini bisa melengkapi dan tentunya kami ikut berpartisipasi dan berperan aktif untuk menangani dan membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, ini kan total kemarin itu menurut informasi sudah 500.000 lebih ya? Iya, benar. Yang diberikan. Nah, ini akan sampai kapan, Pak? Jadi rencananya kita sudah berjalan lebih dari hampir 2 bulan. Jadi ini kayaknya minggu terakhir dan kami akan evaluasi lagi dan pertimbangkan apakah akan dilanjutkan. Jadi kami sudah bergerak lebih dari 30 hari, hampir 2 bulan. Nah, ini akan kami terus evaluasi, tapi sejauh ini kebijakannya akan sampai minggu ini terakhir. Dan kita akan evaluasi lagi gitu. Nah, apakah dengan adanya dapur masak, posko masak ini berkontribusi pada penurunan jumlah pasien atau
yang positif COVID, Bang? Ya mungkin tidak bisa dibilang langsung berpengaruh ya, tapi kami berharap dengan kami bisa membantu masyarakat untuk memenuhi pangannya dalam arti makanannya, setidaknya mereka bisa tetap di rumah, karena kita ketahui bahwa penyakit ini salah satu pencegahannya adalah bagaimana kita mengurangi interaksi sosial antar masyarakat atau tetap di rumah saja. Nah, kami berharap dengan bantuan-bantuan seperti ini kita bisa mempermudah masyarakat agar tetap di rumah gitu. Jadi dan sejauh ini sih banyak bantuan-bantuan itu juga kami berikan kepada kelompok masyarakat yang belum memang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi kami benar-benar mengisi kekosongan yang ada gitu. Nah, himbauan kepada masyarakat sendiri, Bang, di jelang new normal ini. Jadi yang pasti himbauannya tetap pakai masker, karena menurut saya itu adalah solusi paling utama di saat ini, gimana kita bisa mencegahnya, mengurangi resikonya dengan pakai masker, jaga jarak, dan perilaku bersih seperti cuci tangan harus diterapkan setiap hari. Sebenarnya itu aja sih, dan juga dilakukan rutin. Sama saya berharap semua struktur masyarakat, RT, RW, pemerintah, lurah, camat, wali kota, Satpol PP, Babinsa, dan juga teman-teman dari kepolisian semuanya kompak untuk sama-sama menyelesaikan pandemi ini. Itu aja. Terima kasih Mas Idris atas Sama-sama. penjelasannya, Bang.